Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Jadi pada kesempatan perkuliahan kita hari ini saya memilih untuk memberikan materi secara video ya. Jadi harapannya kalian bisa menyimak dengan baik apa yang akan saya paparkan dalam video ini yang berkaitan dengan mata kuliah kita Anfisman yang spesifiknya terkait materi sistem endokrin. Sebetulnya untuk sistem endokrin ini saya sudah pernah membahas ya di awal-awal pertemuan itu, yang mana saya hanya ingin kalian bisa membedakan waktu itu ya apa itu sistem saraf dan apa itu sistem endokrin ya. Jadi memang dalam hal ini penting sekali untuk mengetahui perbedaannya agar kita lebih spesifik tahu fungsi dari masing-masing ya, meskipun antara sistem saraf dan sistem endokrin tidak bisa terpisahkan. Jadi memang tidak bisa bekerja dalam satu sistem saja. Semua itu harus saling yang namanya terkoordinasi dengan baik. Jadi meskipun hal itu menjadi pembeda yang sangat signifikan ya antara sistem saraf dan sistem endokrin, tetapi dalam hal mencapai tujuan yang sama itu tidak boleh sendiri-sendiri. Jadi mereka itu harus saling bekerja sama agar mencapai apa yang diinginkan oleh tubuh ya, tentunya agar tubuh kita dalam kondisi yang seimbang. Mengenai apa itu endokrin ya, sebetulnya untuk secara spesifik ya keywordnya itu bisa dilihat pada slide ya, bahwasanya sistem endokrin itu adalah sistem kelenjar tanpa saluran. Jadi kalau kalian masih ingat penjelasan saya terkait apa itu endokrin, apa itu eksokrin, tentu ini akan menjadi hal yang memudahkan kalian untuk memahami ya materi sistem endokrin. Jadi kalau yang ditanya adalah sistem eksokrin, tentu akan berbeda dengan sistem endokrin ya. Eksokrin itu adalah kelenjar yang memang memiliki saluran khusus ya, di mana sekretnya atau zat-zat yang akan dikeluarkan itu memang dia bersaluran ya, artinya memang secara spesifik memiliki saluran khusus. Namun berbeda dengan sistem endokrin ya. Sistem endokrin ini dia tidak memiliki saluran khusus ya. Namun bukan berarti tidak dikeluarkan, tetap dikeluarkan ya, misalkan berupa hormon. Jadi hormon itu tidak memiliki saluran khusus seperti pada sekret-sekret yang dihasilkan oleh eksokrin. Lalu bagaimana cara dia mensekresikan sistem endokrin ini atau kelenjar endokrin ini? Yang jelas dalam hal ini tentunya akan memudahkan kita untuk memahami ya, bahwasanya sistem kelenjar yang sifatnya endokrin itu tidak memiliki saluran. Oleh karena itu dalam menghasilkan hormon, karena spesifiknya adalah hormon ya, yang tersirkulasi dalam tubuh itu akan dialirkan melalui darah. Nah tentunya ini bukan menjadi masalah lagi ya, artinya meskipun tidak ada saluran khusus tapi masih bisa dialirkan secara langsung melalui darah sehingga dapat menuju ke sel-sel target yang ada di seluruh organ tubuh kita dan akan mempengaruhi kerja dari organ-organ tersebut, yang tentunya dengan produksi hormon tertentu itu akan membantu metabolisme dalam tubuh kita supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin mengganggu metabolisme kita yang akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh kita. Jadi kalau kalian masih ingat perkuliahan saya terkait homeostasis ya, jadi salah satunya seperti pengaturan gula darah. Pengaturan gula darah tidak boleh antara hormon insulin dan hormon glukagon itu terbalik kerjanya, harus menyesuaikan kondisi. Begitu pula dengan ketika kita menyesuaikan kondisi, tidak boleh hormon tersebut bekerja hanya mengandalkan hormon itu saja tanpa adanya keseimbangan hormon yang lain. Dalam hal ini memang antara insulin dan glukagon itu harus saling tahu kapan dia turun, kapan dia naik, itu akan ditentukan oleh kadar glukosa di dalam darah. Jadi ada yang namanya saling ya dalam hal ini, yaitu saling membantu. Kapan dia tinggi, kapan dia rendah, supaya apa? Supaya kadar gula darahnya tetap dalam kondisi yang konstan atau dalam kondisi yang seimbang. Oke, nah sekarang saya akan mengingatkan kembali ya terkait sistem endokrin, bedanya dengan sistem saraf ya, seperti dalam tabel ini. Jadi kalau untuk sistem saraf tentunya dalam hal penyampaian impuls-impulsnya itu menggunakan sinyal listrik ya, jadi semacam kayak estafet begitu melalui sel-sel saraf yang ada dalam tubuh kita, yang membuat kita bisa menentukan apa sih yang harus dilakukan ya
dengan perintah yang mungkin diberikan oleh otak sebagai sistem saraf pusat ya. Kemudian untuk sistem endokrin itu tidak menggunakan sinyal listrik melainkan sinyal kimia ya. Kemudian sebagai pembeda yang lain itu dari aksinya ya atau responnya. Jadi kalau sistem saraf itu responnya sangat cepat sekali ya. Apalagi kita memiliki gerak refleks ya, atau mungkin bisa diingat kembali perkuliahan kita sebelumnya bahwasanya ada sistem saraf yang memang dia bekerja di bawah sadar manusia ya, artinya memang secara otomatis itu berjalan sendiri tanpa kita harus menyadarinya. Karena tentu hal ini akan memudahkan kita untuk melakukan aktivitas ya, karena tidak terpaku oleh satu aktivitas, misalkan denyut jantung, tanpa kita pikirkan, tanpa kita merasakan, atau tanpa kita perintah sekalipun, selama kita dalam kondisi hidup ya, itu jantung kita akan berdetak dengan sendiri. Kecuali kalau kita memberikan semacam tindakan-tindakan yang akhirnya malah mengganggu dari detak jantung kita. Biasanya sih dari pola hidup ya yang membuat itu menjadi tidak sehat. Kemudian untuk pengaturannya, misalkan denyut jantung, kemudian kontraksi otot, refleks yang saya sebutkan tadi, itu pengaturannya cepat ya. Sedangkan pada sistem endokrin itu pengaturannya jangka panjang. Artinya jangka panjang di sini memang tidak semuanya hormon itu disintesis dalam usia tertentu, atau ketika kita masih bayi tentu kita belum dong mengalami pubertas. Otomatis hormon-hormon yang berkaitan dengan estrogen, dengan progesteron yang itu mengatur dalam sistem reproduksi kita itu belum aktif seperti itu ya. Ini artinya pengaturannya jangka panjang. Kemudian yang terlibat di dalam sistem saraf itu seperti neuron ya. Neuron itu adalah sel saraf yang tentunya tidak hanya satu, tapi bahkan miliaran sel-sel saraf yang saling saling sambung menyambung ya. Jangan sampai ada yang menyekat, karena kalau sampai ada yang menyekat tentu informasi tidak akan bisa sampai ya ke sistem saraf pusat dan memberikan informasi ke efektor ya, misalkan berupa kelenjar atau berupa otot untuk kita melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian sekresinya, kalau sistem saraf itu dalam bentuk neurotransmitter ya, sedangkan kalau endokrin ini adalah hormon. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, spesifiknya adalah hormon. Kemudian komunikasi antar neuron atau antar selnya itu melalui sinapsis ya, sedangkan untuk transport via sirkulasi darahnya itu melalui reseptor. Jadi reseptor ini memang tersedia atau ada di berbagai organ ya, oleh karena itu memang hormon itu sifatnya spesifik ya. Jadi insulin itu hanya ada di pankreas atau pulau Langerhans ya. Jadi tidak akan bisa diproduksi di organ-organ lain ya. Jadi dalam hal ini memang ada beberapa yang perlu digarisbawahi ya. Jadi spesifik dari hormon ini sangat menentukan. Jangan sampai organ tersebut yang menghasilkan hormon itu mengalami gangguan, akhirnya akan mengganggu produksi dari hormon tersebut. Dan ketika ada gangguan seperti itu tentunya akan mengganggu sirkulasinya dan akhirnya itu akan mengganggu metabolisme dalam tubuh kita ya. Kemudian apa sih fungsi dari sistem hormon ya? Tentunya di sini secara umum ya, di sini sistem endokrin itu bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan atau sekresi hormon tersebut ya. Misalkan seperti proses metabolisme, kemudian pertumbuhan, kemudian fungsi dan reproduksi. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, bahwasanya hormon-hormon tertentu seperti hormon-hormon reproduksi itu tidak selalu produksi setiap saat ya. Semua itu ada masa waktunya. Jadi kalau kalian masih ingat perkuliahan saya yang berupa video ya, yang kala itu menjelaskan tentang sistem endokrin, sudah saya jelaskan di sana. Ada beberapa tipe-tipe kerja dari hormon yang ada dalam tubuh kita ya. Salah satunya adalah hormon yang hanya diproduksi dalam waktu tertentu, yaitu contohnya adalah reproduksi ya, hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Ada juga hormon yang memang ada batas waktunya ya. Jadi semacam kalau sudah melebihi usia tersebut, hormon tersebut sudah tidak maksimal lagi ya memproduksi hormon yang diinginkan. Misalkan seperti hormon pertumbuhan. Jadi hormon pertumbuhan memang paling baik ya diproduksi dalam usia 0 sampai 17 tahun ya, atau masa-masa remaja yang mau beralih ke masa dewasa. Itu adalah waktu-waktu yang sangat bagus sekali ya untuk mengolah tubuh agar tidak terjadi gangguan-gangguan dalam pertumbuhannya.
Kemudian tidak hanya reproduksi seksual saja ya, seperti tekanan darah, nafsu makan pun ya, bahkan siklus tidur pun itu diatur oleh sistem hormon kita ya. Jadi kalau kalian pernah dengar pernyataan bahwasanya tidur dalam kondisi lampu dimatikan itu jauh lebih baik daripada dihidupkan. Nah, itu sebetulnya bisa kok kalian pelajari lebih lanjut. Alasannya apa? Nah, itu ya. Jadi hal-hal yang mungkin berkaitan dengan diri kita sehari-hari bisa kok dipelajari. Yang penting ada kemauan kita untuk belajar ya. Apalagi untuk saat ini ya, segala informasi terbuka lebar ya, artinya mau baca melalui apa saja itu boleh. Yang sulit itu adalah membiasakan kita untuk tepat waktu atau disiplin kapan-kapan saya harus bisa membaca minimal 1 lembar atau 2 lembar ya, tanpa kita sadari otak kita yang begitu banyak sel-sel saraf itu merekam di sana ya. Artinya ketika suatu hari nanti kita diberikan pertanyaan yang mungkin sudah pernah kita baca, minimal itu kita akan teringat, oh iya kayaknya saya pernah dong baca ini gitu kan. Beda dengan mereka yang sama sekali nggak pernah baca, tentunya dalam hal ini akan membuat kita menjadi tidak tahu apa-apa ya. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam kelenjar ya. Jadi yang kita bahas di sini memang banyak banget, tapi yang menjadi poin pentingnya adalah karena memang di sini dalam satu pertemuan itu harus menyampaikan sekian banyak macam kelenjar. Jadi kalian yang menjadi wajibnya adalah mengetahui apa-apa saja kelenjarnya, kemudian letaknya di mana, dan fungsinya tuh menghasilkan hormon apa. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian harus memegang konsepnya terlebih dahulu, bahkan secara kreatif aja ya, kalian belajar secara mandiri membuat petanya. Jadi biar kita itu teringat gitu. Biasanya sih kalau saya ya, biasanya itu akan lebih teringat dengan tulisan sendiri daripada tulisan teman. Dalam arti itu berarti kan kemampuan otak kita untuk merekam itu lebih kuat. Kita bahkan masih ingat di mana sih kita nulis, letak-letaknya di mana. Nah, itu ya. Jadi dibiasakan seperti itu. Jadi biar kita lebih pede ya dengan apa yang menjadi keyakinan kita untuk belajar itu tadi ya. Jadi jangan bergantung pada orang lain seperti itu. Nah, di sini berdasarkan letaknya ya. Jadi ada kelenjar hipofisis, pituitari ya. Jadi ini sama, mau hipofisis maupun pituitari sama. Jadi ini pun sudah saya bahas di materi persarafan ya. Kemudian ada kelenjar pineal, ada kelenjar tiroid ya, ada kelenjar paratiroid, ada kelenjar timus ya. Ini di rongga dada, ada kelenjar adrenal, ada kelenjar pulau Langerhans, ini pankreas ya, ada kelenjar usus dan lambung di rongga perut, dan kelenjar kelamin ya. Tentunya di sini tergantung jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan ya. Jadi nggak boleh punya dua-duanya, harus ada pembeda mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Nah, ini adalah gambar ya yang semoga bisa membuat kalian lebih spesifik paham. Misalkan seperti hipotalamus, tuh letaknya di sini ya. Ini sudah saya jelaskan pula kan di materi kita sebelumnya ya. Ini pineal, hipofisis ya, tiroid, kemudian paratiroid. Jadi jangan ketukar nih tiroid dan paratiroid, meskipun sama-sama tiroid tapi fungsinya itu berbeda ya. Ada timus ya, ada adrenal, nama lain sih kalau adrenal itu ada anak ginjal. Kenapa dikatakan anak ginjal? Karena memang dia letaknya di atas ginjal ya, organ ginjal kanan dan kiri. Kemudian pankreas ya, lebih spesifiknya adalah pulau Langerhans. Kemudian ada ovarium nih pada perempuan, nggak boleh ketukar, dan laki-laki ada testis ya. Nah, ini semua menghasilkan hormon-hormon yang memang sangat vital sekali untuk tubuh kita. Satu saja yang hilang atau satu saja mengalami gangguan, tentunya akan mengganggu semua metabolisme dalam tubuh kita. Jadi untuk mempelajari sistem endokrin ini susah-susah gampang ya. Artinya kalau susah itu memang berkenaan dengan banyak-banyak istilah yang perlu kita kuasai, apalagi kalau dulu kita kurang ya dalam hal sains, dalam untuk menentukan bagian-bagian kelenjar dalam tubuh kita yang hampir semuanya itu bahasanya sulit untuk kita hafal ya. Tapi sebetulnya nggak
perlu menghafal secara instan. Rajin-rajin saja membaca, sering-sering aja dilihat, itu secara otomatis nanti otak kita akan merekam tanpa kita sadari, seperti itu. Jadi kelebihan dari sistem endokrin ini memang ada beberapa yang harus kita pahami terlebih dahulu, bahwasanya dalam satu kelenjar dengan kelenjar yang lain itu bisa jadi mereka saling mensupport ya, atau saling mendukung, atau bisa dikatakan ada kerjasama di sana. Karena kalau sampai ada gangguan salah satunya itu atau dua-duanya, itu akan menimbulkan jenis penyakit yang sama. Nah ini ya, jadi memang satu penyakit itu bisa disebabkan oleh dua kelainan atau lebih ya, yang berkaitan dengan gangguan sistem endokrin. Jadi nggak hanya satu kelenjar, bisa jadi dengan kelenjar yang lain, yang itu ketika terjadi gangguan itu bisa menimbulkan penyakit yang sama, seperti itu. Karena memang kondisinya di sini memang sistem ya, sistem itu artinya memang harus ada koordinasi satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada satu saja yang mengalami gangguan atau rusak, baik langsung maupun tidak langsung, itu akan mempengaruhi fungsi dari tubuh kita sebagai proses metabolisme ya, seperti itu. Nah, yang pertama adalah hipofisis atau pituitari ya, atau kita kenal dengan istilah master of glands. Jadi ini adalah masternya kelenjar ya. Kenapa dikatakan masternya kelenjar? Karena memang ini berperan penting dalam menghasilkan hormon-hormon ya, yang dihasilkan oleh kelenjar tertentu. Nah, ini akan menjadi basic kita untuk belajar. Sebelum kita mempelajari jenis-jenis hormon, kita harus belajar dulu tentang kelenjar-kelenjar yang kita miliki, yang tadi sudah disampaikan di awal tadi. Jadi kalau kalian melihat gambar ini nggak asing dong tentunya, bahkan di UTS kemarin pun saya keluarkan. Jadi sebetulnya harapannya sih dengan gambar seperti ini kalian tuh bisa mendeskripsikan maksud dari gambar tersebut ya. Karena memang harapannya kalian sudah tidak lagi belajar apa yang ada plek itu maksudnya adalah sama persis yang ada di slide ya, artinya titik komanya sama, mungkin letaknya juga sama, tapi saya lebih menyukai kalian itu menyampaikan sesuatu meskipun pada intinya sama, itu dengan bahasa yang berbeda, karena saya ingin kalian itu berimprovisasi. Karena tentunya ketika nanti kalian menjelaskan sesuatu ke orang lain, itu nggak mungkin kalian menghafal kan, bahkan tiba-tiba mungkin secara otodidak kalian harus segera menyampaikan itu, artinya tidak ada waktu lagi untuk menghafal. Nah, kemampuan kita untuk menyampaikan apa yang mungkin ada di hadapan kita itu dengan cara seperti inilah kita berlatih gitu kan, bagaimana kita mengimprovisasi kalimat dengan bahasa sendiri meskipun pada intinya sama, seperti itu ya. Kemudian yang menjadi poin pentingnya di sini adalah bahwasanya hipofisis ini terbagi menjadi dua ya, ada hipofisis anterior, ada hipofisis posterior ya. Ini adalah posterior, ini adalah anterior ya. Nah, ini meskipun hanya dibedakan satunya anterior, satunya posterior, tapi dalam hal kontribusi ke dalam sistem endokrinnya tuh beda banget, seperti itu ya. Kita tahu bahwa posterior ini dia akan banyak menghasilkan hormon-hormon ya, seperti oksitosin ya, ADH. Kemudian kalau yang anterior ini ada TSH yang tiroid ya, ada ACTH ini yang berkaitan dengan hormon adrenal. Kemudian FSH dan LH ini berkaitan dengan hormon androgen ya, testis dan ovarium, dimana testis itu yang nantinya akan membentuk sperma, kemudian kalau ovarium yang nantinya akan membentuk sel telur atau ovum. Kemudian ada GH ya, atau hormon pertumbuhan ya, kemudian ada prolaktin, kemudian ada endorfin ya. Jadi ini semua memang harus dikuasai ya, meskipun tidak spesifik yang kaitannya dengan detil-detil secara struktur segala macam. Nah, tapi dalam hal untuk memahami penyakit tertentu, kalau sampai ada gangguan dalam hormon-hormon diantaranya ini, kita memang harus lebih detail lagi untuk menjelaskannya, bahkan dari segi strukturnya, mekanismenya, bahkan sintesisnya harus kita kuasai ya, seperti apa yang sudah saya tugaskan waktu itu. Jadi memang
masing-masing hormon itu memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, meskipun ada beberapa jenis hormon yang mirip seperti itu ya. Biasanya kalau yang mirip-mirip itu secara fungsinya itu kerjasama ya, artinya memang saling support satu sama lain, saling menguatkan intinya seperti itu. Kemudian sekarang yang kita bahas adalah hormon kelenjar adenohipofisis ya. Jadi yang berkaitan dengan hipofisis anterior ya. Jadi hipofisis anterior ini adalah hormon yang dihasilkan lobus anterior, lebih didominasi oleh hormon yang mengatur pertumbuhan, reproduksi dan masalah stres ya. Jadi hormon-hormon yang dihasilkan oleh anterior ya ini jadi lebih banyak itu berkaitan dengan pertumbuhan, reproduksi, dan bahkan masalah stres ya. Masalah stres ini artinya memang ada beberapa makanya kan tubuh kita itu harus mampu untuk menyeimbangkan dengan lingkungan ya. Jadi lingkungan itu akan memberikan semacam faktor-faktor yang mengganggu tubuh kita. Nah, itu dikenal dengan istilah stres sebetulnya ya, stres atau tekanan ya. Jadi bagaimana caranya tubuh kita menyeimbangkan supaya tidak mengalami kerusakan. Itu yang dari luar. Bahkan kalau yang dari dalam itu semacam ada gangguan-gangguan yang itu disebabkan karena misalkan ada gangguan dalam organ tertentu yang akhirnya dia tidak bisa mensekresikan hormon tertentu misalkan. Nah, ini tentunya akan berakibat fatal kalau seandainya hormon tersebut tidak diproduksi, sehingga tubuh kita akan mengalami banyak sekali gangguan-gangguan yang nanti arahnya bisa ke penyakit seperti itu. Yang pertama adalah hormon STH ya, atau kita kenal dengan istilah somatotrof hormon, atau kita kenal juga dengan istilah GH ya, atau somatotropin sama. Ini semua berkaitan dengan hormon pertumbuhan. Jadi kalau berkaitan dengan pertumbuhan memang erat ya kaitannya dengan pembentukan tulang, atau kita kenal dengan istilah osifikasi. Kemudian selain pembentukan tulang atau yang memacu pertumbuhan ini, juga dia mengatur metabolit yang berkaitan dengan metabolisme lipid dan karbohidrat ya. Jadi hormon pertumbuhan memang penting sekali ya, apalagi di usia-usia pertumbuhan. Jangan sampai usia-usia tersebut mengalami gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh hormon, atau mungkin karena gaya hidup yang tidak sehat ya, terutama nutrisi. Lebih utama atau prioritasnya pada balita ya, atau bayi atau anak-anak yang masih kemungkinan besar itu adanya peluang untuk bisa tumbuh tinggi. Jangan sampai terhambat hanya gara-gara faktor hidup yang tidak baik seperti itu ya, atau kita kenal dengan istilah stunting. Nah, sekarang inilah bagaimana hormon pertumbuhan itu bekerja ya. Jadi sebetulnya sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bahwasanya hormon itu bekerjanya itu saling mempengaruhi satu sama lain ya. Jadi mempengaruhinya itu dia bisa berupa negatif feedback atau positif feedback. Maksudnya negatif feedback itu ketika satunya turun, satunya naik, seperti itu ya, seperti hormon insulin dan glukagon. Tapi kalau yang positif feedback itu dia semakin banyak, itu akan semakin banyak sekret yang akan dihasilkan. Jadi akan terus naik seperti itu. Tentunya itu tidak boleh tertukar ya. Artinya memang kalau seandainya feedback positif itu terjadi pada hormon insulin, kacau balau. Kenapa? Karena ketika harusnya insulin itu diproduksi kemudian untuk mengubah glukosa menjadi glikogen, lama-lama terus akan diproduksi insulin, lama-lama tubuh kita tidak punya glukosa ya, artinya kita akan kekurangan glukosa. Begitu pula sebaliknya ya, artinya memang hormon ini bertujuan agar di dalam darah kita itu glukosanya tidak tinggi, makanya diubahlah menjadi glikogen ya, lalu disimpan di dalam hati. Ini pun dalam kondisi yang ketika sudah konstan stop gitu ya, jadi tidak boleh diteruskan. Nah, ini disebut dengan istilah negatif feedback atau umpan balik negatif ya. Kalau yang positif terus gitu ya, jadi tidak akan mempengaruhi tubuh kita yang ke arah negatif, justru malah bagus seperti itu. Nah, ini adalah skema ya, saya katakan skema yang bisa ditampilkan dalam bentuk gambar. Jadi
Jadi sudah ada keterangannya di sini ya. GHRH adalah growth hormone releasing hormone ya. Kemudian GH growth hormone, IGF-1 insulin like growth factor. Nah, jadi hormon pertumbuhan pun ada kaitannya lagi nih dengan insulin gitu ya. Padahal kita tahu insulin itu kan kaitannya dengan pengaturan gula darah ya kan, tapi ternyata ada juga erat kaitannya dengan pertumbuhan. Jadi itu tadi saya katakan tidak bisa berdiri sendiri, pasti akan ada kaitannya dengan hormon-hormon yang lain ya. Jadi GHRH ya. Jadi adanya GHRH ini dia akan menstimulasi pelepasan hormon pertumbuhan ya atau somatotropik ya. Kemudian ada yang namanya GHIH ya. Jadi kebalikannya dia akan menghambat pelepasan hormon somatotropin ya. Kemudian ada istilah grelin ya, ada leptin. Nah, jadi hormon ini juga berkaitan dengan apa yang dihasilkan oleh lambung. Karena kan kalau untuk pertumbuhan itu kan erat kaitannya dengan nutrisi ya. Jadi makanya tadi saya sebutkan apalagi kalau usia-usia yang masih butuh yang namanya nutrisi atau kita kenal dengan usia-usia pertumbuhan, itu kan nggak boleh adanya gangguan ya dalam pola makan. Jadi khawatirnya apa yang seharusnya terjadi tidak terjadi. Nah seperti itu ya, akhirnya malah menyebabkan pertumbuhan yang tidak baik atau tidak normal. Nah itu sayang banget, yang seharusnya kita bisa tumbuh normal gara-gara ada kebiasaan hidup yang tidak baik, kita menjadi tidak normal. Beda kalau hormon pertumbuhan tersebut terhambat secara genetik misalkan ya, atau memang dalam tubuh kita mengalami gangguan. Jadi ada beberapa protein-protein yang tidak dikeluarkan ya atau dihasilkan, akhirnya mengganggu untuk proses pelepasan dari hormon pertumbuhan. Nah itu terjadi dalam tubuh kita atau secara internal. Kemudian grelin ya, jadi grelin ini dihasilkan oleh lambung ya. Jadi dia akan menyebabkan GH itu akan meningkat ya. Kemudian menyebabkan meningkatnya asupan makan. Jadi membuat, nah ini semacam kayak saling memberikan kode gitu ya. Jadi kode itu nggak selalu selamanya buruk ya. Kode dalam hal ini itu baik banget, dimana ketika tubuh itu kekurangan energi ya, jadi dia akan memberikan informasi kepada otak ya untuk semacam ini ya, mengeluarkan grelin ini gitu ya. Jadi dia akan secara otomatis membuat rasa lapar ya, sehingga akan meningkatkan asupan makan, kemudian mengurangi katabolisme, dan energi pun itu akan mengalami penurunan seperti itu. Nah ini kebalikannya dengan leptin ya. Jadi leptin itu juga dihasilkan oleh lambung ya, sama dengan grelin tadi. Nah ini akan kebalikannya, dia akan menyebabkan produksi GH-nya menurun, kemudian mengurangi asupan makan dan meningkatkan katabolisme, dan energinya akan meningkat. Nah ini semua menjadi saling mempengaruhi satu sama lain seperti itu. Nah ini adalah, tadi saya katakan kalau itu gangguan yang sifatnya secara internal, memang kita sulit ya untuk menolak atau menghindar ya, karena ini sifatnya adalah yang terjadi dalam tubuh kita. Misalkan mengalami hipersekresi ya, jadi mengalami hiper berarti jumlah hormon pertumbuhannya itu tinggi. Jadi bukan berarti ketika jumlah hormonnya tinggi itu semakin baik, tidak ya. Terlalu rendah juga tidak baik, terlalu tinggi pun juga tidak baik ya. Jadi hipersekresi itu berarti dia kelebihan hormon SPH ya, atau somatotropin. Kalau ini terjadi pada masa pertumbuhan ya, 0 sampai 17 tahun, dengan ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang tidak terkendali, itu kita kenal dengan istilah gigantisme ya. Sedangkan kalau itu terjadi pada dewasa ya, yang itu tentunya beda dengan yang terjadi pada pertumbuhan. Kalau pada dewasa itu biasanya hanya di organ-organ tertentu saja yang mengalami pembesaran ya. Misalkan seperti tangan atau jari tangan yang membesar atau bengkak, atau wajah yang kelihatan lebih besar ya, atau kulitnya lebih tebal, kemudian dagunya memanjang. Nah seperti itu. Nah ini dikenal dengan istilah akromegali. Jadi hanya di bagian-bagian tertentu yang mengalami pembesaran ya.
Kemudian pertumbuhan akromegali ini biasanya terjadi di atas usia pertumbuhan, yaitu di atas usia 25 tahun ya. Memang sih kebanyakan dari kita itu menginginkan tubuhnya itu tinggi ya kan, padahal ya boleh-boleh saja sih ya, selama itu sesuai dengan ukuran berat badan kita. Jadi jangan hanya mengejar tinggi tetapi tidak memperhatikan berat tubuh kita secara ideal ya. Jadi ya, untuk menentukan seseorang itu kurus, gemuk atau normal itu tidak hanya sekedar dilihat dari fisik tingginya. Oh ya pasti kamu bagus nih badannya sesuai, enggak, belum tentu. Jadi harus dilihat dulu dari segi indeks massa tubuhnya, yang itu harus ada perbandingan antara tinggi badan dan berat badan. Nanti dihitung perbandingannya berapa dalam skala tertentu, apakah dia masuk ke dalam kategori normal, apakah masuk dalam kategori kurus ya, atau mungkin gemuk, atau mungkin obes. Nah itu ya, jadi tidak boleh sembarangan mengklaim seseorang apakah dia kurus atau gemuk ya, tanpa mengetahui secara lebih mendalam berapa sih berat badannya, berapa sih tinggi badannya, dan akhirnya menentukan indeks massa tubuhnya berapa, seperti itu. Nah, untuk yang tinggi badan seperti ini, yang kalau dibandingkan dengan orang normal yang hanya segini ya, tentu akan menimbulkan hal-hal yang sepertinya risikonya lebih tinggi untuk mengalami kelumpuhan. Kenapa? Karena tulang-tulangnya ditambah mungkin massa tulangnya tidak kokoh untuk menopang tubuhnya yang tinggi seperti ini, akhirnya akan membuat tulang itu akan cepat usang ya, atau akan cepat mengalami kerapuhan seperti itu ya. Biasanya kalau mereka yang tinggi badannya sudah melebihi atau kita katakan kelainan, itu akan mudah mengalami kelumpuhan ya. Jadi baik otot maupun tulangnya itu tidak bisa bertahan lama untuk menopang tubuhnya yang tinggi. Itu untuk yang hipersekresi. Sekarang yang hiposekresi kebalikannya. Kalau hiposekresi berarti dia low ya, atau rendah dibandingkan dengan normal ya, yang akan menyebabkan pertumbuhan itu akan terhambat ya, atau kerdil ya, yang kita kenal dengan istilah kretinisme atau dwarfisme. Namun dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi ya, kalau untuk kelainan dari hormon STH ini tidak mempengaruhi dari hormon reproduksi. Jadi jangan dipikir karena badannya unyil gitu ya, atau mungkin di bawah standar, dia secara reproduksinya mengalami gangguan, tidak ya. Jadi hanya mengalami gangguan dalam proses pembentukan tulang atau proses pertumbuhan. Selama tidak ada kelainan-kelainan yang lain ya, yang itu sifatnya mengganggu genetik, kemudian mengganggu intelijensi, itu tidak masalah ya. Hanya secara fisik pertumbuhannya jauh lebih kecil ya daripada teman-temannya yang seusia. Oke, itu untuk STH. Sekarang yang kedua adalah LTH ya, atau luteotropik hormon ya, atau kita kenal dengan istilah prolaktin ya, atau laktogenik ya. Sebetulnya dari istilah prolaktin pun kalian sudah, oh ya ini pasti kaitannya dengan ASI. Nah itu ya, jadi harapannya ketika kalian itu mendengar satu istilah hormon saja langsung, oh iya ini kaitannya dengan ini. Oh ketika saya bilang estrogen, oh iya kaitannya dengan reproduksi. Oh ketika saya bilang insulin, oh kaitannya dengan pengaturan gula darah. Jadi secara otomatis akan tersave ya di dalam otak kita, sehingga kita tinggal mencari pengertian yang lebih mendalam. Jadi jangan blank sama sekali seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu secara spesifik, tinggal menggali lebih dalam itu mudah, referensi banyak ya, tinggal kita pilih yang mana. Hanya saja kita harus perhatikan yang namanya referensi itu harus bersumber yang jelas ya, jangan pernah mengambil referensi yang tidak ada referensinya. Nah ini dia ngambil dari mana, seperti itu ya. Jadi harus betul-betul dicari, bila perlu kalian cari e-booknya, bila perlu kalian cari bukunya ya, seperti itulah ya. Artinya kalau ingin bisa itu berbagai cara harus kita lakukan ya. Kemudian LTH. Jadi LTH ini atau prolaktin ya, dia merangsang kelenjar mame atau kelenjar susu untuk menghasilkan air susu atau ASI ya. Tentunya ini pada ibu hamil yang menyiapkan ASI untuk bayinya. Kemudian selain merangsang kelenjar mame, juga memacu ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron ya. Dalam hal ini memang menjadi sudah kebutuhan ini ya, kebutuhan primer seorang wanita untuk mempunyai hormon estrogen dan progesteron, seperti itu ya. Kemudian pada organ glandula mame, prolaktin secara spesifik menstimulasi sintesis DNA, kemudian proliferasi sel epitel dan sintesis protein susu seperti kasein ya.
laktalbumin, asam lemak bebas, dan laktosa. Jadi ini penting banget harus ada di dalam bayi ya untuk makanan utamanya seperti itu. Karena memang bisa dikatakan ya, saya tidak menutup semacam menyalahkan orang tua atau tidak ya, selama itu mungkin ada alasan tertentu yang akhirnya si ibu memilih untuk tidak memberikan ASI. Nah, ini tentunya akan menjadi keputusan yang dilema. Kenapa? Karena memang ASI itu kalau dibandingkan dengan susu formula itu nggak ada apa-apanya, jauh sekali kandungannya seperti itu. Itulah kenapa biasanya kalau kita menggunakan ASI, tidak menggunakan sufor, itu daya tahan si baby akan jauh lebih tinggi ya daripada yang tidak ASI seperti itu. Tapi sebetulnya semua itu tinggal bagaimana seorang ibu tersebut bersikap ya. Sudah tahu kondisi seperti itu mungkin menyebabkan si babynya beda dengan yang ini, berarti dia harus lebih gitu, lebih memberikan treatment pada babynya, mungkin dengan tambahan-tambahan. Kalau dia sudah mendapatkan makanan pendamping ya atau MPASI, itu memberikan yang lebih seperti itu. Kemudian nah, ini juga sudah saya jelaskan ya di feedback positif ya di homeostasis, dimana si ibu ya jangan dipikir tidak ada kerjasamanya dengan si bayi ya. Makanya kenapa antara ibu dan bayi itu harus ada ikatan batin yang kuat. Jadi biasanya kalau ibunya ini stres ya, banyak pikiran, itu ASINya akan berpengaruh, yang dihasilkan sedikit, akhirnya bayinya akan rewel, akan marah, akan ngamuk seperti itu ya. Jadi memang ketika menyusui itu kondisi ibu harus happy, harus kondisi tenang ya, tidak boleh terfikirkan hal-hal yang terlalu berat seperti itu. Makanya support dari suami dan keluarga itu memang penting sekali, karena bayi ini tidak akan bisa baik ya untuk minum ASI selama si ibu dalam kondisi yang tidak tenang atau tidak happy itu tadi ya. Ya, ini karena adanya hisapan bayi ini ya di puting si ibu, itu tentunya akan memberikan respon pada otak si ibu ya, nih bagian otak sebagai sensorinya yang akan menerima dari hisapan puting si anak. Nah, akan ada kerjasama yang baik di sini. Semakin sering si anak itu menghisap puting ibu, maka susu atau ASI itu akan diproduksi semakin banyak. Oleh karena itu tidak ada istilah ASI sedikit ya berhenti begitu saja, tidak. Jadi ketika ASI sedikit justru malah sering-sering saja untuk diberikan ke baby, karena itu akan memberikan efek ke ibu kalau ibu itu secara otomatis akan memproduksi ASI yang berlebih seperti itu, atau sesuai dengan ASI yang dibutuhkan si anak atau si baby tersebut gitu. Kemudian, nah ini pun sudah saya jelaskan juga di materi kita sebelumnya, saya hanya mengulang saja untuk yang ini. Jadi kalau untuk mekanisme kerja prolaktin ya, karena itu tadi saya mengatakan adanya hisapan bayi. Kenapa itu penting sekali? Karena hisapan bayi ini akan merangsang prolaktin ya, yang mana dikendalikan oleh neurohipotalamus ya. Ini kan bagian dari otak ya, artinya memang kita tidak bisa terlepas dengan sistem saraf pusat. Kemudian yang nantinya akan menuju ke lobus anterior hipofisis ya, dimana prolaktin ini kan termasuk hormon yang disekresikan atau dikendalikan oleh lobus anterior hipofisis. Kemudian katekolamin dan dopamin merupakan hormon yang keluar saat stres. Nah ini, oleh karena itu memang seorang ibu yang sedang menyusui tidak boleh stres, karena ketika stres itu akan mengeluarkan senyawa kimia yang namanya katekolamin dan dopamin, yang akhirnya akan menghambat sekresi prolaktin ya. Makanya harus ada kerjasama yang baik. Si baby pun meskipun belum bisa berpikir dengan baik selayaknya orang dewasa, dia akan terus meminta. Ketika akan meminta seperti itu, si ibu jangan menolak, artinya terus saja diberikan hisapan bayi tersebut, yang itu nantinya akan menekan hambatan sehingga sekresi prolaktin akan terus berlanjut, dan tentunya ini akan memudahkan ASI untuk dikeluarkan. Nah, karena stres ini juga ya akan menyebabkan vasokonstriksi ductus dan kapiler-kapiler di alveoli mamae sehingga ASI sedikit keluar ya. Jadi tentunya akan menyempitkan saluran-saluran ASI itu, akan menghambat produksi ASI yang harusnya banyak malah menjadi sedikit.
Kemudian semakin diberikan hisapan yang rutin, kemudian tidak ada putus asa, akhirnya akan meningkatkan konsentrasi prolaktin yang tidak cukup ini ya, artinya tidak perlu waktu yang lama, bahkan waktu 20-40 menit itu sudah otomatis akan keluar. Ini selama tidak ada gangguan-gangguan yang lain ya, selama hal-hal normal saja gitu. Misalkan ada kelainan bentuk puting atau mungkin yang lainnya ya, tentunya itu akan mengganggu untuk proses sekresinya. Kemudian nah yang ketiga adalah TSH atau thyroid stimulating hormone ya. Jadi untuk hormon yang TSH ini disebut juga tirotropin glikoprotein ya, yang disekresikan oleh bagian anterior ya dari kelenjar hipofisis yang didominasi oleh TRH, dan faktor perifer yang didominasi oleh kadar hormon tiroid ya. Nah, TSH ini merangsang kelenjar tiroid untuk membentuk dan melepaskan hormon-hormon tiroid ya. Kemarin ada yang tanya hormon yang memang masuk ke dalam hormon tiroid ya. Artinya memang saya pisah-pisah, meskipun secara penjelasannya itu tetap mengacu pada TSH atau tiroid, itu tidak masalah ya. Kemudian TSH memicu produksi hormon tiroid ya, yang berfungsi untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid dan kelenjar stimulator bagi sekresi hormon T4 dan T3. Nah, apa itu T4, apa itu T3 ya, nanti akan kita bahas. Yang dihasilkan oleh kelenjar tersebut. Kemudian jumlah TSH menjadi salah satu penanda tinggi atau rendahnya hormon tiroid dalam tubuh. Nah, sekarang kita lebih spesifik untuk kelenjar tiroid ya. Jadi kelenjar yang terdiri dari dua lobus ya, dua lobus yang terdapat dalam leher yang dihubungkan oleh istimus yang sempit. Kemudian letak di sebelah kanan dan kiri trakea. Ini trakeanya ini. Kemudian ujung atas lobus mencapai kartilago tiroid nih. Kartilago tiroid. Tiroid terbentuk massa kosong yang berbentuk sferis ya, disebut folikel. Jadi memang folikel itu tidak bisa diamati secara langsung. Jadi dia memang harus dilihat secara mikroskopis seperti ini ya, dimana setiap folikel yang mempunyai dinding satu sel tebal itu akan mengandung koloid ya, seperti jelly. Ini merupakan tempat untuk penyimpanan atau penyerapan yodium ya. Jadi yodium itu memang penting dalam tubuh kita dan tidak boleh kita mengalami kekurangan ya. Tentunya akan menimbulkan gangguan-gangguan, salah satunya gangguan kelenjar tiroid. Kemudian kelenjar ini dalam keadaan normal tidak teraba. Jadi kalau kalian meraba saat ini kelenjar tiroid itu tidak akan teraba ya. Jangan salah pikir kalau jakun itu tiroid, enggak ya. Artinya memang dalam kondisi normal memang tidak teraba, namun ketika terjadi gangguan atau terjadi pembesaran baru bisa teraba ya. Artinya memang ada benjolan seperti itu. Nah, ini adalah folikel secara mikroskopis yang diambil dari sayatan tiroid ya, yang itu penting sekali sebagai tempat penyimpanan yodium. Kemudian kelenjar tiroid ya. Nah, ini folikel-folikel tadi ya, yang memang itu punya kemampuan untuk menyerap yodium. Untuk apa sih? Itu kan ya pertanyaannya. Nanti akan terjawab untuk apa. Jadi untuk kelenjar tiroid ya, itu akan menangkap yodium dan mengolahnya menjadi hormon tiroid. Tadi sudah dapat disimpulkan di sini ya. Kalau tidak ada yodium berarti hormon tiroid tidak akan bisa terbentuk. Itulah kenapa yodium itu sangat vital sekali untuk tubuh kita, atau penting sekali untuk tubuh kita ya. Kemudian sel tiroid adalah satu-satunya sel dalam tubuh manusia yang dapat menyerap iodin. Jadi tidak bisa tergantikan ya. Artinya memang tidak ada jalan lain ya, atau sel-sel lain yang bisa menyerap seperti sel tiroid. Kemudian kelenjar tiroid ini berfungsi untuk memberikan pengaruh pada sistem pernafasan ya, sirkulasi, saraf, otot, bahkan reproduksi, suhu tubuh dan kolesterol. Jadi kalau ini kan di sini ya, di tiroid di leher kita, kok bisa kaitannya dengan reproduksi, kok bisa kaitannya dengan suhu tubuh, kok bisa dengan kolesterol. Kalau dia mengalami gangguan bisa menyebabkan itu semua. Misalkan pada kolesterol, kok bisa? Karena ketika terjadi gangguan tiroid itu akan mengalami proses metabolisme lemak yang tidak sempurna. Akhirnya apa? Lemak itu justru akan diendapkan dan akan menimbulkan kadar yang jauh lebih tinggi daripada normalnya. Nah, terlebih kalau lemak itu tipikalnya adalah lemak jahat ya,
yang bisa memberikan efek negatif untuk tubuh kita, misalkan seperti aterosklerosis ya, atau penyempitan pembuluh darah. Nah, tadi saya menyebutkan apa itu T4, apa itu T3 ya. Jadi ada T4 ya, atau kita kenal dengan istilah tetra. Tetra itu kan 4 ya. Tetraiodothyronine ya, atau kita kenal dengan teroksin, dan T3 triiodothyronine. Nah, itu ya. Tapi sebenarnya cukup dengan T4, T3 cukup sih ya. Artinya memang tidak harus plak seperti ini kalau lupa. Tiroksin juga betul ya. Jadi apa sih pentingnya iodin tadi? Nah, ini jawabannya. Jadi iodin atau yodium yang diserap oleh folikel-folikel yang ada di kelenjar tiroid tadi itu nantinya akan digabung atau akan bergabung secara alami tentunya ya dengan asam aminotirosin yang nantinya akan diubah menjadi T3. Nah, T3 ini yang sifatnya lebih aktif seperti itu ya. Jadi memang kita tidak boleh kekurangan dalam hal ini karena akan berpengaruh dengan kadar T3 dalam tubuh kita. Nah, dalam keadaan normal, sekresi T4 sekitar 80% dan T3 15%, sedangkan 5% lainnya hormon-hormon yang lain ya. Dan pelepasan T3 dan T4 sebagian besar di bawah kontrol TSH ya, dilepaskan dari hipofisis. Kemudian pembentukan TSH dihambat oleh tingginya kadar hormon tiroid. Nah, itu ya, misalkan di sini ada hormon tiroksin yang berfungsi mempengaruhi metabolisme sel. Kemudian ada T3, ini T4 ya, ini T3 berfungsi mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh seperti itu. Jadi mereka memang satu kesatuan ya, jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu proses kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon baik itu T4 maupun T3. Selain T4 dan T3 ada juga yang disebut dengan istilah kalsitonin ya. Jadi kalsitonin pun juga dimasukkan ke dalam kelenjar tiroid ya, yang memiliki efek hipokalsemik ya. Maksudnya apa? Jadi ini ada kaitannya ketika kondisi tubuh dengan kadar kalsium yang rendah ya. Jadi disekresi oleh sel C yang ada di folikel sel kelenjar tiroid ya, sebagai respon tingginya kalsium dalam darah ya. Jadi memang sih tubuh kita memang nggak boleh yang namanya apapun itu melebihi batas, baik itu kurangnya maupun lebihnya. Kita tahu nih kalsium itu kan penting nih dalam tubuh kita ya, misalkan dalam proses pembentukan tulang atau penguatan tulang, tapi juga tidak boleh terlalu lebih ada di dalam darah. Harus diseimbangkan lagi, harus dalam kondisi yang konstan seperti itu ya. Makanya dengan adanya hormon kalsitonin ini, maka akan terjadi proses deposisi ya, atau penyimpanan kalsium di dalam tulang. Jadi tidak boleh berkeliaran di dalam darah, harus didepositkan lah ya di dalam tulang, dan akhirnya juga bisa untuk mencegah pengambilan atau resorpsi kalsium itu di usus dan ginjal ya. Nah, tentunya kelebihan kalsium ini tentunya akan memberikan efek atau semacam kelainan dalam tubuh kita ya, meskipun setiap manusia itu responnya beda-beda. Nah, di sini tentunya akan membuat tubuh itu lemah, kemudian meningkatkan risiko penyakit kronis ya, yang bisa ditandai dengan mual, depresi, muntah, dan diare. Nah, ini semua ditandai biasanya ya dengan membesarnya kelenjar paratiroid. Beda lagi kalau tiroid sama paratiroid, beda lagi, tapi ternyata mereka saling keterkaitan satu sama lain. Nah, nanti akan terjawab kenapa dalam kondisi kalsium itu tidak seimbang, itu paratiroidnya gede atau membesar. Nah, itu nanti akan terjawab di hormon paratiroid. Nah, ini sedikit ya, meskipun sebetulnya skema ini luas ya. Saya ambil hanya di bagian tiroidnya saja ya di sini. Jadi kenapa tiroid itu sangat penting juga dalam pengaturan kalsium. Jadi kalau kalian lihat nih ya di sini, sebetulnya diinginkannya kalsium dalam darah itu seimbang, harus dalam kondisi yang homeostasis ya. Nah, di sini ketika ada stimulus sekresi dari level kalsium yang tinggi di dalam darah, maka secara otomatis tiroid akan mengeluarkan yang namanya hormon kalsitonin. Simpel sebetulnya, supaya tidak tinggi lagi seperti itu ya. Kemudian dengan adanya kalsitonin itu akhirnya akan menstimulasi kalsium yang tinggi tadi untuk didepositkan atau disimpan, baik itu di dalam tulang maupun masuk ke dalam ginjal ya, yang untuk mengalami rebus seperti itu. Jadi
Ini adalah salah satu saya tampilkan saja yang itu kaitannya dengan tiroid. Nah, begitulah perannya seperti itu ya. Jadi memang tidak boleh juga terlalu rendah, juga tidak boleh juga terlalu tinggi. Jadi hormon kalsitonin akan peka sekali ketika kadar kalsiumnya tinggi di dalam darah dan akan mengembalikannya menjadi standar lagi atau normal lagi atau menurunkannya seperti itu dengan cara seperti itu ya. Jadi disimpan atau didepositkan ke dalam tulang untuk disimpan di dalam tulang seperti itu. Nah, untuk pengaruh yang lainnya ya dari T4 dan T3 tentunya kalau sampai ada gangguan ya ini akan menjadi fatal, karena tentunya dalam hal ini kita bisa lihat T4 dan T3 itu perannya erat sekali dengan laju metabolisme ya. Bahkan regulasi konsumsi untuk oksigennya pun juga ditentukan oleh pengaruh T4 dan T3, atau bersifat kalorigenik ya, meningkatkan produksi panas ya. Kemudian metabolisme perantara. Jadi di sini efek hormon tiroid pada bahan bakar metabolik bersifat multifaset ya. Maksudnya apa? Hormon ini tidak saja mempengaruhi sintesis dan penguraian karbohidrat, lemak dan protein, tetapi banyak sedikitnya jumlah hormon juga dapat menginduksi efek yang bertentangan seperti itu. Kemudian simpatomimetik ya, ini meningkatkan ketangkapan sel target terhadap katekolamin ya, yang itu bisa dalam bentuk epinefrin dan norepinefrin. Kemudian zat perantara kimiawi yang digunakan oleh sistem saraf simpatis dan hormon dari medula adrenal. Sistem kardiovaskuler misalkan meningkatkan kecepatan denyut dan kekuatan kontraksi jantung ya, sehingga curah jantung meningkat, kemudian pertumbuhan dan sistem saraf dan lain-lain ya. Nah, untuk kelainannya ada yang disebut dengan hipertiroid ya, dimana kelenjar tiroid itu akan banyak atau terlalu aktif ya memproduksi hormon tiroid ya, akhirnya bisa menimbulkan secara fisiologis tubuh itu tidak baik, misalkan seperti gemetar atau cemas ya, meskipun ada beberapa gejala-gejala lain yang tidak saya tampilkan di sini, silahkan kalian baca sendiri. Misalkan seperti penyakit Graves ya. Jadi penyakit Graves ini adalah sistem imun menyerang kelenjar tiroid yang menyebabkan jumlah tiroidnya itu akan terproduksi lebih banyak daripada normalnya, atau pembengkakan kelenjar tiroidnya sendiri ya, yang menyebabkan pembentukan benjolan atau goiter. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah gondok ya. Jadi istilah goiter keloid endemik atau gondok itu berarti kelenjar tiroidnya itu mengalami pembesaran, yang harusnya kan normalnya seperti ini, tapi dia mengalami pembengkakan atau pembesaran yang diakibatkan kekurangan asupan iodium dalam pembentukan hormon tiroid ya. Kemudian disebabkan juga karena infeksi kelenjar tiroid, baik itu oleh virus maupun bakteri atau kita kenal dengan istilah tiroiditis. Kemudian pertumbuhan sel kanker ya di dalam kelenjar tiroid. Nah, ini semua bisa menyebabkan hipertiroid. Kebalikannya sekarang yang hipotiroid ya. Kalau hipotiroid di sini kebalikannya, dia justru tidak meningkat tapi malah menurun, bahkan menurunnya melebihi standar normal ya. Baik itu untuk T3-nya maupun T4-nya. Jadi ini yang menyebabkan aktivitas tubuh kita yang di bawah sadar itu akan mengalami penurunan ya, atau melambat, seperti denyut jantung atau aktivitas usus yang melambat. Tentunya ini akan berpengaruh besar terhadap metabolisme tubuh kita ya. Ada dua macam sih sebenarnya untuk hipotiroid ini. Ada yang sifatnya primer, ada yang sifatnya sekunder ya. Kalau yang primer itu berarti ada gangguan terhadap kelenjar itu sendiri, yang itu bisa mengalami pembengkakan atau mungkin ke arah kanker ya, yang akhirnya akan mengganggu proses atau malah menghilangkan ya proses produksi dari hormon yang harusnya dihasilkan. Atau dia bersifat sekunder, maksudnya apa? Di sini ada masalah ya pada kelenjar pituitari otak yang mengawasi kerja kelenjar tiroid seperti itu. Untuk penyebabnya saya hanya menampilkan beberapa saja ya, jadi silakan nanti dibaca sendiri secara mandiri ya. Jadi ada penyakit autoimun, lebih spesifiknya di sini contohnya adalah Hashimoto tiroiditis ya, dimana kekebalan tubuh itu akan menghancurkan tiroidnya itu sendiri. Kemudian pengobatan tiroid sebelumnya yang memiliki efek samping hipertiroidisme ya, atau pengobatan penyakit kanker tiroid itu juga bisa menyebabkan hipotiroid. Kekurangan yodium jelas ya, jadi tubuh memerlukan yodium untuk memproduksi hormon tiroksin. Jadi bila tubuh kekurangan, otomatis
kelenjar tiroidnya akan mengalami gangguan ya, atau mengalami hipotiroidisme kongenital ya, atau ini bisa katakan secara genetik. Jadi perkembangan sejak bayi itu tidak, atau mungkin sejak dalam kandungan itu tidak sempurna. Atau juga pada masalah kelenjar pituitari. Nah, ini yang saya sebutkan tadi secara sekunder ya. Jadi memang itu semua menjadi penyebab bisa jadinya tiroid yang dihasilkan itu dalam jumlah yang sedikit daripada normal. Nah, sekarang kita masuk ke kelenjar paratiroid. Tadi ada tiroid, ada paratiroid ya. Jadi bedanya kalau paratiroid ya, dia ukurannya lebih kecil tapi jumlahnya banyak ya. Jadi kelenjar yang menempel pada kelenjar tiroid ini tiroid nih. Nah, tapi yang menempel ini seperti kacang polong warna kuning ini adalah paratiroid ya. Jumlahnya 4, 2 di kanan, 2 di kiri, seperti itu. Jadi setiap kelenjar tiroid ini itu akan menghasilkan hormon ya, namanya adalah hormon paratormon ya. Jadi paratormon itu dia akan banyak berperan dalam pengaturan metabolisme kalsium dan fosfat ya, kemudian mengendalikan pembentukan tulang. Nah, untuk kelenjar paratiroid itu sebetulnya ya tentunya dia akan menghasilkan hormon-hormon yang berkaitan dengan paratiroid ya, atau paratormon tadi, yang memiliki banyak fungsi, misalkan seperti mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke dalam darah. Jadi tahu kapan saatnya dilepaskan, kapan saatnya didepositkan ya. Jadi memang tidak boleh sembarangan ya, karena jangan sampai jumlah kalsiumnya tinggi atau terlalu tinggi, atau jangan sampai jumlah kalsiumnya terlalu rendah. Kemudian mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan dan minuman pada saluran pencernaan. Memang semuanya ini berkaitan dengan pengaturan penyerapan kalsium ya, atau meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah kalsium terbuang melalui urin. Ini kalau jumlah kalsiumnya dalam kondisi yang kurang. Makanya semaksimal mungkin jangan sampai ada kalsium yang terbuang bersama dengan urin. Dan juga bisa merangsang pembentukan vitamin D. Kenapa? Karena ini juga berperan penting dalam meningkatkan penyerapan kalsium oleh tubuh, seperti itu. Makanya kalau kalian pernah dengar menjemur diri ketika matahari sedang baik ya, baik di sini artinya memang tidak siang-siang ya, tapi dalam kondisi yang masih baik itu tadi, itu kan penting banget untuk pembentukan tulang ya. Nah, dalam hal ini memang ini kaitannya seperti itu, karena adanya vitamin D itu akan membuat tubuh kita itu semakin mudah untuk melakukan penyerapan kalsium, seperti itu. Sama sih ya dengan yang tiroid tadi, kalau terjadi kelainan itu bisa mengalami hipersekresi, bisa mengalami hiposekresi ya. Hiper berarti jumlah berlebih, hipo berarti jumlahnya kurang, begitu ya, dan seterusnya. Kemudian kelenjar timus. Jadi kelenjar timus ini hormon yang dihasilkan ya. Jadi kelenjar timus akan menghasilkan hormon ya selama masa pertumbuhan sampai dengan masa pubertas. Namun setelah melewati masa pubertas tersebut, lama-kelamaan hormon ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Nah, ini termasuk dalam tipe hormon yang aktif dalam waktu tertentu gitu ya. Jadi memang setelah lewat ya lama-lama tentunya akan mengalami penurunan dan akhirnya malah lenyap seperti itu seiring bertambahnya usia. Ini hormonnya akan mengatur proses pertumbuhan, imunitas setelah kelahiran ya, memacu pertumbuhan dan pematangan sel limfosit. Dan ini kaitannya dengan imunitas ya, yang menghasilkan limfosit sel T. Kemudian bila kekurangan atau kelebihan, gejalanya itu hampir mirip dengan hormon tiroksin yang sudah kita bahas. Yang keempat adalah ACTH atau adrenokortikotropic hormon, atau adrenotropin atau kortikotropin, terserah mau pakai yang mana. ACTH juga betul kalau mau pakai ACTH, yang penting tahu ya maksudnya. Jadi ACTH itu termasuk golongan kortikosteroid. Jadi fungsinya untuk menstimulasi glukokortikoid, misalnya kortisol ya, kemudian mengontrol sekresi aldosteron dan hormon steroid lainnya dalam korteks adrenal. Memang ini kaitannya dengan kelenjar adrenal ya. Jadi masih ada sangkut pautnya dengan hormon adrenal di apanya, nanti kita akan tahu setelah masuk ke hormon adrenal. Kemudian sekresi ACTH dipengaruhi dan dirangsang oleh CRH
atau corticotropin releasing hormone atau hormon corticotropin yang dihasilkan oleh hipotalamus. Jadi ACTH itu atau dikenal dengan istilah corticotropin itu hormon tropik polipeptida diproduksi dan disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior ya, di mana hormon ini akan mengendalikan sekresi hormon dari bagian korteks adrenal. Nah, jadi ketika saya mengatakan ada kaitannya, ya ini kaitannya, di mana hormon ini akan mengendalikan sekresi hormon yang nantinya akan dikeluarkan oleh adrenal seperti itu. ACTH ini mengatur pembentukan hormon kortisol dan dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang ini sudah saya sebutkan di atas. Ada 3 kelompok besar ACTH, ada glukokortikoid ya, ada mineralokortikoid sama gonadokortikoid ya. Kalau yang glukokortikoid ini memiliki fungsi yang sama dengan glukagon, kalau kalian masih ingat dalam pengaturan gula darah. Dia yang nantinya akan mengubah kembali glikogen menjadi glukosa ketika gula darah kita dalam kondisi low seperti itu. Oleh karena itu kita kenal dengan penghasil gula ya. Namun bedanya kalau pada glukokortikoid ini bekerjanya pada saat tubuh stres seperti itu ya. Memang tidak ada kaitan dengan insulin, tapi hampir sama ya dengan si glukagon untuk menghasilkan gula supaya tubuh kita tidak mengalami ketidakseimbangan. Kemudian ada mineralokortikoid, ini akan mengatur kadar garam ya dalam darah melalui pengaturan ekskresi urin dan keringat ya. Tentunya kita akan lebih paham kalau kalian tuh belajar tentang sistem ekskresi, bagaimana ginjal kita mencoba untuk berusaha memfilter apa-apa yang masuk ke dalam ginjal, jangan sampai ada bahan-bahan yang malah mengganggu tubuh atau malah bahan-bahan yang penting malah terbuang. Intinya itu, jangan sampai itu terjadi. Jadi kalau sampai ada bahan-bahan yang masih bagus untuk tubuh atau masih diperlukan tubuh itu terbuang, berarti ada masalah itu di tahap-tahapannya dalam proses pemfilteran ya. Jadi tentunya akan mengganggu proses pembentukan urin yang semestinya harus dikeluarkan seperti itu. Jadi jangan sampai ada kandungan-kandungan yang masih penting untuk tubuh kita. Kemudian ada gonadokortikoid ya. Jadi ini pembentukan karakteristik kelamin sekunder. Jadi memang beda dengan hormon yang dihasilkan oleh ovarium ya, baik testis maupun ovarium. Kalau untuk yang gonadokortikoid yang itu adalah bagian dari ACTH, itu memang berkaitan eratnya dengan karakteristik kelamin sekunder ya, bukan primer tapi sekunder ya. Yang tentunya tiap gender itu memiliki hormon yang berbeda-beda. Misalkan wanita itu estrogen dan progesteron ya, pria itu testosteron. Tahu ya karakteristik perbedaan kelamin sekunder laki-laki dan perempuan, tanda-tandanya pun akan berbeda juga seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau sampai kelebihan dan kekurangan ACTH ya? Kalau kelebihan itu akan mengalami penyakit ya seperti sindrom Cushing endogen ya. Memang sih di sini ada pengaruh lain ya atau faktor lain secara genetik yang itu diturunkan dari orang tua ya, yang itu juga mempengaruhi produksi hormon kortisol dan menimbulkan sindrom Cushing yang itu berupa tumor ya di kelenjar endokrin, atau juga adanya adenoma adrenal ya, tumor jinak karena gangguan kelenjar adrenal ya, seperti itu. Kekurangannya, kalau sampai dia mengalami kekurangan dari ACTH itu akan menyebabkan penyakit Addison ya, meskipun secara sekunder. Kalau yang primer tentunya karena ada gangguan dari kelenjar adrenal ya. Nah, ini kelenjar adrenal ini hanya menghasilkan sedikit hormon kortisol dan aldosteron ya. Jadi karena kekurangan ACTH ini, jadi tanpa adanya hormon ini, maka tubuh tidak bisa mengeluarkan garam dan air yang seharusnya keluar melalui urin. Akibatnya tekanan darah akan menurun. Di sisi lain, kadar potasium dalam tubuh akan meningkat tajam hingga membahayakan tubuh. Secara fisik ya seperti inilah penderita Addison ya, meskipun ini bukan menjadi parameter, silahkan Anda cari sendiri lagi apa-apa saja yang mengkarakterisasi dari penyakit Addison. Yang jelas ada penumpukan lemak, kulit menjadi menghitam dan lain-lain ya, dan secara fisiologis silahkan Anda pelajari sendiri. Kemudian nah ini gonadotropik atau hormon kelamin ya, ada FSH, ada LH. Jadi FSH ini
Follicle stimulating hormone mempengaruhi pembentukan folikel, sel ovum, dan proses spermatogenesis. Jadi inilah yang akan memberikan semacam pengaruh besar nih dalam proses reproduksi seseorang untuk menentukan kematangan dari sperma dan ovumnya ya. Kemudian LH atau ICSH ya, memacu sekresi hormon testosteron pada sel Leydig dan proses ovulasi sel ovum. Tadi yang anterior, sekarang globus intermedia. Jadi ada hormon MSH atau melanotropin stimulating hormone, atau kita kenal dengan istilah intermedin ya. Jadi memacu pembentukan pigmen melanin kulit ya, mengatur penyebaran pigmen melanin ya. Ini kaitannya dengan sintesis melanin untuk pembentukan pigmen kulit ya. Kalau misalkan dia secara genetik di dalam tubuh, karena tidak ada protein tiroksin yang bisa memberikan pigmen ini, tentunya dia akan mengalami kehilangan pigmen atau kita kenal dengan istilah albino. Tapi dalam kondisi normal pun kita bisa mengalami kelebihan MSH ini tadi ya. Jadi dia itu akan membuat kulit akan menjadi lebih gelap ketika dalam kondisi stres. Ya, jadi hati-hati nih, jangan terlalu stres juga, dibawa happy saja ya. Jadi karena ini akan membuat tubuh akan melepaskan MSH, kemudian hormon yang akan berperan memberikan warna hitam pada kulit, dan hormon ini akan menghasilkan pigmen pada warna kulit, sehingga pada saat tertentu akan melepaskan butir-butir melanin ke seluruh lapisan kulit sehingga kulit menjadi lebih hitam. Jadi biasanya kalau orang yang apalagi kalau ketambah malas bersih-bersih, kemudian sudah jarang senyum seperti itu, nggak happy, kemudian terlalu stres, nah akhirnya akan memicu MSH itu meningkat, dan itu akan memberikan warna pigmen yang jauh lebih gelap. Makanya untuk membuat supaya kulit kita itu berseri-seri ya secara alami, berarti dibuatlah hidup kita tuh menjadi lebih happy seperti itu dan lebih bersyukur. Kemudian yang posterior ya, ada oksitosin, ada vasopresin, ada ADH ya. Jadi oksitosin itu yang merangsang kontraksi otot polos dinding uterus saat persalinan ya, kemudian merangsang kontraksi sel-sel kontraktil kelenjar susu. Kemudian vasopresin ini berkaitan dengan mengatur tekanan darah dengan cara menyempitkan atau membesarkan pembuluh darah atau vasodilatasi. ADH ini yang mengatur pengeluaran urin ya, mengatur reabsorpsi air dari tubulus ginjal ya. Kemudian kelenjar adrenal. Nah, ada bagian korteks, ada bagian medula. Kalau yang korteks ini kalau yang medula sebelah sini. Jadi ada hormon kortison atau anti addison ya. Ini sebagai anti peradangan, membantu pembentukan formasi karbohidrat. Kalau misalkan terjadi kekurangan, ini juga bisa menyebabkan penyakit addison. Nah, ini ada glukortikoid ya, ini berfungsi merangsang kenaikan jumlah kadar gula darah yang tadi saya sebutkan di awal. Dia memang 12 dengan fungsi glukagon ya. Kalau mengalami hipersekresi ya, jumlahnya meningkat atau berlebih, itu dapat menyebabkan sindrom Cushing ya. Kortisol ini akan memacu metabolisme karbohidrat, meningkatkan respon imunitas tubuh. Kalau mengalami hiper juga sama dengan glukokortikoid ya. Jadi bisa menyebabkan Cushing syndrome atau sindrom Cushing karena berlebihan jumlah glukosa darah. Aldosteron ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan mineral dan air dalam ginjal dan membuang kelebihan kalium. Mineral kortikoid ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ada pengaturan keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh, merangsang reabsorpsi natrium dan Cl dalam tubulus ginjal. Ini untuk penyeimbangan ini ya, NaCl kan garam ya dalam darah ya. Hiposekresi ya, bila terjadi kekurangan maka akan menyebabkan penyakit Addison. Sama nggak dengan yang ini tadi. Jadi memang semuanya itu saling berpengaruh satu sama lain ya. Ini yang bagian hormon kortisol. Ya, sekarang yang medula. Yang medula itu ada yang namanya hormon adrenalin atau epinefrin ya. Jadi kalau kalian pernah terpacu adrenalinnya tuh tiba-tiba mendadak berani seperti itu ya, karena memang ada dorongan tersendiri yang membuat kita berani seperti itu ya. Jadi ini kalau di
amati dari segi kinerjanya itu memang hampir sama ya, atau bisa katakan bekerja sama deh dengan hormon kortisol atau noradrenalin yang bawah ini dalam mengatur reaksi tubuh terhadap stres, yang membuat nih jantung semakin detaknya cepat ya, aliran darah menjadi meningkat, merangsang tubuh untuk melepaskan gula menjadi energi. Jadi dia lebih berapi-api seperti, tapi ini sangat berbahaya sekali kalau terlalu sering ya. Kenapa? Itu akan membuat jantung akan mengalami gangguan tentunya, karena membuat detak jantung jauh lebih cepat seperti itu ya. Kemudian hormon noradrenalin atau norepinefrin ya, ini juga sama ya dengan yang ini tadi, kaitannya dengan kortisol dan adrenal dalam kondisi stres ya. Jadi hormon ini akan merespon berbagai peristiwa seperti peningkatan detak jantung yang memicu pelepasan glukosa dalam darah dan meningkatkan aliran darah ke otot. Jadi sebetulnya antara adrenalin sama noradrenalin itu saling semacam saling melengkapi lah satu sama lain. Jadi nggak boleh terlalu kebablasan juga tuh detak jantungnya, karena saking tingginya hormon adrenalin harus direndahkan dengan produksi noradrenalin seperti itu. Ada kelenjar ventriculus, ini menghasilkan hormon gastrin ya, yang berkaitan dengan pencernaan di lambung. Dia akan memacu pengeluaran sekret lambung. Sekret lambung itu kan ada HCl ya, karena penting banget, tapi juga tidak boleh terlalu lebih seperti itu, karena kan sifatnya yang asam. Tapi tidak boleh juga tidak ada sama sekali, karena HCl itu kan selain untuk mengasamkan lambung juga sebagai kayak semacam ini loh, supaya tidak ada mikroorganisme yang bisa bertahan hidup masuk ke dalam lambung yang itu terbawa oleh makanan, karena sifat asam itu tadi ya. Jadi membuat makanan itu minimal bebas dari mikroorganisme. Tapi juga jangan sengaja betul membuat makanan kotor dimasukkan ke dalam mulut, tidak ya, karena tubuh kita tetap ada masa toleransinya. Jadi kalau sampai melebihi batas pun tubuh kita akan memberikan respon yang tidak baik seperti itu. Kemudian kelenjar usus, hormon sekretin sama hormon kolisistokinin ya. Kalau yang hormon sekretin itu memacu sekresi getah usus dan pankreas, sedangkan hormon kolisistokinin itu sekresi getah empedu dan pankreas. Kelenjar pankreas ini sudah saya bahas berkali-kali ya, ada hormon insulin, ada hormon glukagon ya. Insulin itu dia sifatnya antagonis dengan adrenalin ya. Kalau yang insulin memang sengaja membuat gula darah itu untuk disimpan di hati dalam bentuk glikogen, namun kalau adrenalin itu kebalikannya, memecah glikogen menjadi glukosa. Kemudian glukagon, nah ini yang sama ya dengan hormon adrenalin, sinergis ya sifatnya. Hormon gonad ini menghasilkan hormon dan sel kelamin. Terdapat 2 sel kelamin, ada testis, ada ovarium. Jadi kalau yang testis ini menghasilkan hormon androgen ya, seperti hormon testosteron, yang mana ini penting sekali terlibat dalam proses pembentukan sel spermatozoa. Fungsinya dia mengatur ciri kelamin sekunder. Sedangkan yang tadi, yang hormon yang saya sebutkan sebelumnya di ACTH tadi itu lebih spesifiknya memang dia ke arah kelamin sekunder saja ya. Sedangkan kalau untuk yang kelenjar gonad itu lebih ke mempertahankan proses spermatogenesis, pembentukan sperma dan ovum. Dia lebih ke arah primernya dari kelamin tersebut ya. Kemudian ovarium ada 3 hormon, ada hormon estrogen, ada progesteron, ada hormon relaksin ya. Memang kalau relaksin ini tidak semua wanita miliki ya, selama dia tidak hamil juga tidak akan diproduksi. Tapi kalau hormon estrogen dan progesteron tetap diproduksi karena kita ada fase siklus menstruasi ya. Hormon estrogen itu memperlihatkan ciri-ciri kelamin sekunder wanita. Jadi itu membedakan mana sih wanita, mana sih yang enggak. Kenapa kok laki-laki punya jakun, kenapa perempuan kok enggak. Kemudian kenapa kok wanita bisa payudaranya bisa membesar dengan perempuan kok laki-laki kok enggak. Kemudian dari suara, kenapa laki-laki kok lebih membesar atau mungkin ini ya, tanda sekundernya lebih jelas banget dibandingkan perempuan yang ketika mengalami pubertas suaranya malah melengking seperti itu. Nah itu kan karena ada faktor-faktor yang berkaitan dengan hormon yang diproduksi, yaitu hormon estrogen. Kemudian hormon progesteron ini mempersiapkan masa kehamilan dengan menebalkan dinding uterus. Jadi ketika terjadi proses fertilisasi, sebelum si zigotnya itu dibawa ke atau diimplantasikan ke rahim ya atau uterus, itu sudah disiapkan dulu nih tempatnya itu secara spesial banget oleh hormon progesteron, tiba-tiba meningkat.
Ketika meningkat itu tentunya akan menebalkan dinding uterus. Menebal itu maksudnya apa? Di situ banyak sekali pembuluh-pembuluh darah ya, dimana pembuluh darah itu menyiapkan untuk si pertumbuhan atau pembelahan si janisnya apa tadi, zigot tadi ya, untuk melakukan proses pembelahan dan akhirnya akan terbentuk janin seperti itu. Kemudian menjaga kelenjar susu dalam menghasilkan air susu. Oke. Hormon relaksin ini membantu proses persalinan dalam kontraksi otot. Baik, itu ya penjelasan terkait sistem endokrin. Jadi harapannya ini semua akan menjadi materi yang sifatnya membantu kalian untuk belajar, dan jangan hanya berharap dari materi yang saya sampaikan saja. Silakan lebih berkreativitas untuk mencari-cari referensi yang lain seperti itu ya. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.